Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Yang terhormat kepada Biani dan Minda selaku maksud dari Istana Pendidikan Pesantren Superkam Lari Bidah. Yang terhormat kepada Profesor Kausyap selaku penulis dari buku Jin dalam Al-Quran, dan tak lupa kepada orang tua saya dan keluarga saya, semoga saya selalu sama Effendi. Malam ini akan presentasikan tentang menjelaskan tentang lanjutan dari pembahasan jin dalam Al-Quran karya Prof. Quraisy Shihab, yaitu tentang apakah jin itu. Para pakar-pakar Islam tidak mengingkari bahwa ayat-ayat Al-Quran itu membahas tentang jin. Namun mereka itu ada yang memahami tidak secara hakiki. Dan ada 3 pendapat yang menonjol dalam memahami jin. Yang pertama, memahami jin sebagai potensi negatif. Ada yang percaya bahwa memang malaikat adalah makhluk yang memiliki potensi positif yang mengarahkan manusia kepada kebaikan, sedangkan jin dan setan memiliki potensi negatif yang dimana jin dan setan ini mengarahkan manusia ke jalan keburukan. Yang kedua, memahami jin sebagai virus atau kuman-kuman. Yang ketiga adalah memahami jin sebagai makhluk yang liar, yang dimana jin ini dianggap belum berperadaban. Yang dimana hal ini pertama ditemukan oleh Ahmad Khan. Dan tidak disangka dalam manusia itu terdapat potensi positif dan negatif yang dapat dipelopori oleh malaikat, jin dan setan. Selanjutnya, pertanyaannya adalah apakah jin itu tidak berwujud di luar? Yang kedua, bagaimana jin itu bisa dipahami bahwa jin itu termasuk sesuatu yang berada dalam manusia. Menurut Muhammad Abdu itu tidak sepenuhnya berpendapat tentang hal ini. Dan ada pula pendapat dari Ahmad Khan sangat aneh, yang dimana pengakuannya ini menyangkut makna jin ya. Tapi semua makna tentang jin yang dikemukakan oleh Ahmad Khan ini letaknya bukan pada tempat dan disalahpahami. Oleh karena itu pendapat dari Ahmad Khan ini disebut terlalu aneh. Jadinya kalau yang dimaksud jin itu adalah jenis manusia, mengapa Allah memilih nama jin, yang dimana nama itu bisa jadi dapat menimbulkan kerancuan? Dan bukankah maksud Allah itu menguraikan tentang jin adalah untuk mengikis kepercayaan jahiliyah, bukan dalam arti manusia terbelakang, namun makhluk yang berbeda dengan manusia. Dan pertanyaan sejak awal judul, yaitu apakah jin itu, menurut para pakar Islam itu ada beberapa. Yang pertama, makhluk yang bersifat hawa, api, berakal, tersembunyi, dapat berbentuk dalam segala bentuk, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang berat. Namun menurut Syed Sabik, jin itu adalah ruh yang berakal, berkehendak, mukallaf atau dapat mengerjakan pekerjaan yang berat, tersembunyi dan berbentuk. Nah, kita biasa mengenal jin itu sebagai hantu yang tidak terlihat, hantu-hantu yang tidak nampak kecuali dalam kegelapan dan kesunyian. Dan menurut Asyuti itu dan mungkin ya tidak menutup kemungkinan bahwa UFO itu adalah bagian dari jin. Sekian dari saya, bila ada salah kata, yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.